warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini, kami kelompok 5 yang terdiri dari Siti Fatimah, Ida Walasana, dan saya, Kairunisa, akan mempresentasikan tentang pendekatan teologi studi Islam. Untuk yang pertama yaitu pengertian teologi akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian teologi. Teologi secara leksikal terdiri dari dua kata, yaitu theos, yang berarti Tuhan, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Juga membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam istilah Arab, ajaran dasar itu disebut dengan usul al-din, dan oleh karena itu buku yang membahas soal-soal teologi dalam Islam selalu diberi nama kitab Usul al-Din oleh para pengarangnya. Ajaran-ajaran dasar itu disebut juga akaid. Cerdas atau keyakinan. Teologi dalam Islam disebut juga ilmu tauhid. Kata tauhid mengandung arti satu, yaitu esa, dan keesaan dalam pandangan Islam disebut sebagai agama monoteisme, merupakan sifat yang terpenting di antara segala sifat Tuhan. Selanjutnya, teologis Islam disebut juga ilmu al-kalam. Menurut Amin Abdullah, teologi ialah suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan atau suatu yang sangat fundamental dalam kehidupan beragama, yakni suatu ilmu pengetahuan yang paling otoritatif, di mana semua hasil penelitian dan pemikiran harus sesuai dengan alur pemikiran teologis. Dan jika terjadi perselisihan, maka pandangan keagamaan yang harus dimenangkan. Pendekatan teologi. Pendekatan teologis ini erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan hasil dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Pendekatan teologis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penelitian agama. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan apakah agama dapat diteliti. Sementara ahli dan ulama menurut Noeng Muhajir bahwa ilmu dan wahyu itu memiliki otonomi di bidangnya masing-masing. Ekstremitas menimbulkan filsafat di antara para ulama dan penambuk non-empirik dan non-sensual di antara para ilmuwan. Adapun alasan yang dikemukakan adalah bahwa pendekatan teologi dalam penelitian agama dimaksud
untuk menjembatani dan menjembatani para pakar ilmu agama dengan ilmu-ilmunya. Karena pendekatan teologi dalam penelitian agama berada di kawasan nakli atau wahyu yang ada nakli atau produk budaya manusia. Slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Ica. Nah, untuk sejarahnya akan dijelaskan oleh Nida Hasanah. Nida? Ada Nida? Iya ada. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah dan akan munculnya teologi klasik. Proses teologi sangat kait dengan situasi terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat itu kaum muslimin terpecah-pecah menjadi beberapa partai yang masing-masing merasa sebagai pihak yang benar dan menganggap calon dari golongannya yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian partai Maaf Nida, suaranya terputus kayaknya. Halo, cek. Ya, halo. Ya, lanjut. Kemudian partai-partai itu menjadi partai agama dan mengemukakan dalil-dalil agama untuk membela pendiriannya, dan selanjutnya perselisihan di antara mereka menjadi perselisihan agama dan berkisar Tuhan dan kafir. Menurut sebagian kecil saat itu, Rasulullah melakukan kesalahan dalam memimpin bahkan kafir. Pemimpinnya berada di pihak yang benar. Sebaliknya, ia mengatakan pembunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Tes. Halo? Oleh karena itu, mereka berdosa besar dan kafir, mengingat beliau adalah pemimpin umat Islam yang sah. Dari sinilah umat mulai timbul persoalan besar yang selama ini memenuhi buku Islam, yaitu persoalan dosa besar, iman, dan hakikatnya. Persoalan yang terjadi dalam lapangan politik sebagai digambarkan di atas, inilah yang akhirnya membawa pada timbulnya persoalan-persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Dari persoalan sebesar, kemudian muncul persoalan sumber kejahatan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sudah mulai ya? Sudah, Ustaz. Oh iya, baik. Dilanjut aja dulu ya. Saya di jalan ini. Baik, Ustaz. Ya, silakan, maaf. dari persoalan dosa besar, kemudian persoalan sumber kejahatan atau sumber perbuatan. Dari persoalan ini lahir beberapa aliran teologi. Aliran tersebut adalah seperti itu. Yang pertama, aliran Khawarij. Berpandangan bahwa orang berdosa besar adalah kafir. Dalam arti, mereka dibunuh. Khawarij dari mereka seperti meninggalkan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Aliran Murtah yang Halo, cek. Mungkin pemateri yang lain bisa sambilan gitu, dibantu. Iya, dah.
ini lahir beberapa aliran teologi. Antara lain yaitu yang pertama aliran Khawarij, yaitu berpandangan bahwa orang berdosa besar kafir dalam arti murtad, oleh karena itu wajib dibunuh. Kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mengabdi diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah, yaitu yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak. Yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin. Namun mereka terletak di antara dua posisi kafir dan mukmin. Dalam teologi Mu'tazilah, orang seperti ini dikatakan tanzilu baina manzilatain, yaitu yang terletak pada dua posisi. Yang keempat yaitu aliran Qadariyah. Aliran ini terkenal dengan pemikiran free will dan free act atau kebebasan berkehendak dan berbuat. Aliran ini memiliki pandangan yang menyatakan manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat. Yang kelima yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berpandangan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah, atau dengan kata lain manusia tidak mempunyai kemerdekaan menentukan kehendak dan perbuatan. Yang keenam yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah merupakan aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 935 Masehi. Pada awalnya Abu Hasan al-Asy'ari merupakan orang Mu'tazilah yang merasa tidak puas dengan teologi Mu'tazilah. Dalam satu riwayat keluarga Abu Hasan al-Asy'ari dari Mu'tazilah dikarenakan ia pernah bermimpi bahwa Mu'tazilah dicap Nabi Muhammad sebagai ajaran yang sesat. 7 yaitu aliran Maturidiyah, aliran yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi pada tahun 944 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, dua aliran terakhir yakni Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal dengan nama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua aliran ini dibedakan dengan pandangan hukum Islam. Aliran Asy'ariyah lebih cenderung dengan pendekatan Imam Syafi'i, sedangkan aliran Maturidiyah cenderung pada pendekatan Imam Hanafi. Yang selanjutnya yaitu teologi antroposentris. Pendekatan teologi antroposentris adalah pendekatan yang berupa memahami kondisi empirik manusia yang pluralistik. Pendekatan teologi antroposentris tentu saja tidak bermaksud mengubah doktrin sentral tentang ketuhanan, tentang keesaan Tuhan, melainkan sesuatu upaya untuk reorientasi pemahaman keagamaan, baik secara individual maupun kolektif, dalam menyikapi kenyataan empirik menurut perspektif ketuhanan. Dengan kata lain, teologi antroposentris dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat, dan hanya mengakui satu konsep metafisika tentang berbagai hal mengenai pemikiran keagamaan. Baik, cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pemateri, sangat dipersilakan dari materi yang sedang kita bahas. Seperti itu.
Maaf sedikit ya. Tadi temanya tentang teologis ya, pendekatan teologis. Baik, Ustaz. Ya. Kan tadi beberapa aliran ya. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Khawarij ya. Ini mengkaji Islam dari sisi teologis, berarti dari sisi keragaman aliran-aliran ya. Tapi mereka kita sebut Islam atau bagaimana ya? Karena perbedaannya itu cukup prinsip, perbedaan akidah. Kalau dari pendekatan fikih itu kan insya Allah lah perbedaannya masih bersifat furu'iyah ya, bersifat non prinsip. Tapi tadi kan semuanya itu punya acuan ideologi, acuan keyakinan yang bisa jadi berubah secara tataran prinsip. Nah, yang kedua, memang aliran-aliran akidah ini, teologi ini kerap menjadi apa ya? Menjadi duri dalam tubuh umat ini. Karena ya mereka kan tetap mengatakan Islam, tapi akidahnya, keyakinannya kadang-kadang malah bertentangan gitu ya. Sehingga sulit memang kita berhadapan dengan aliran-aliran itu. Maka tadi kan disampaikan pemakalah ada yang dihukumi ya sudah keluar dari Islam, ada yang dihukumi pelaku dosa besar dan sebagainya. Ya, ini juga menjadi catatan kita bersama teman-teman. Memang sejarah masa lalu terhadap aliran-aliran itu bukan berhenti, sekarang juga kan berkembang. Tapi dengan model atau dengan kemasan yang berbeda. Tapi intinya kan pada prinsip-prinsip yang dianut. Kalau secara keyakinan itu berbeda, maka punya konsekuensi hukum. Tapi kalau pada tataran yang sifatnya ubudiyah, ya, ibadah, apalagi muamalah, tentu kita katakan masih ada toleransi di situlah, insya Allah. Kemudian yang ketiga, memang perkembangan aliran-aliran itu diduga berasal dari seorang yang bernama Abdullah bin Saba, ya, seorang keturunan Yahudi. Nah, diduga dialah yang menyiapkan aliran-aliran itu sehingga kita terpecah-pecah, terkotak-kotak kan. Harusnya kan ya kalau Islam ya udah gitu ya. Kenapa ada Islam Khawarij, Mu'tazilah gitu. Islam kalau sekarang garis kanan, garis kiri. Ya Islam kan nggak ada pakai garis-garis gitu ya. Ya kalau Islam ya betul-betul Islam. Secara akidah ya. Tapi secara ibadah ya tentu kalau terjadi perbedaan ya namanya juga ijtihad. Tapi kalau akidah, keimanan kan bukan ijtihad. Iman akidah itu ya hubungan kita dengan Allah kan. Sedangkan ibadah ada yang hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah pun ada, tapi dalam mempraktekkan ibadah kan, bukan dalam meyakini rukun-rukun iman. Itu catatannya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, disilakan. Mas Salman. Boleh teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Halo teman-teman, ada? Ini mau libur panjang sepertinya ya. Udah pada siap-siap
Libur panjang kemana? Ini, Ustaz, mungkin mau bertanya, Ustaz. Betul, silakan. Mungkin sedikit dari sekian aliran-aliran teologis tadi yang disebutkan, mungkin yang saya sering dengar itu aliran Murji'ah, tapi secara spesifiknya keyakinan orang-orang Murji'ah itu seperti apa, Ustaz? Yang itu yang belum saya tahu itu, Ustaz. Silakan Pak Makalah tuh. Ada yang bertanya. Pak Hanaga, silakan. Al-Murji'ah itu keyakinan seperti apa? Memang yang jarang diungkap tentang Murji'ah ya. Khawarij sudah, Mu'tazilah ya. Al-Murji'ah tuh. Silakan nanti Pak Makalah menjawab dulu. Ini Siti Fatimah yang jawab. Sudah ketemu Pak Makalah? Atau dibantu yang lain silakan. Tentang aliran Murji'ah. Tadi pertanyaannya ciri-cirinya gimana, Koko? Ya mungkin lebih ya bisa ciri-cirinya atau pemikirannya seperti apa gitu, terus ajaran-ajarannya seperti apa gitu. Di sini mungkin aliran Murji'ah itu ciri-cirinya yang pertama itu menunda pemberian melabel orang kafir sampai akhirat. Jadi bahwa orang yang berbuat dosa besar itu melabelnya orang kafir sampai hari akhirat. Yang kedua itu tanda mukmin bagi seorang hanyalah berkaitan dengan keyakinan dalam hati, sedangkan amal soleh tidak berpengaruh. Yang ketiga itu menyerahkan hukum pelaku maksiat kepada Allah dengan rahmatnya. Yang keempat itu perbuatan manusia ditentukan oleh Tuhan. Kayak gitu sih menurut Ica, Koko. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang lain yang ingin tambahkan? Jadi aliran Murji'ah itu menafikan amal ya. Jadi amal manusia itu tidak mempengaruhi surganya, tidak mempengaruhi nerakanya. Yang penting dia udah beriman, ya udah aman gitu.
seperti tadi maksiat ya udah nggak ngaruh. Ya ini juga seperti liberalisme lah mungkin kalau dikaitkan sekarang. Orang itu yang penting udah beriman, tidak beramal atau berbuat maksiat itu tidak mengganggu keimanan gitu ya, tidak mengurangi. Ya ini juga mirip dengan kebebasan berpikir lah gitu ya, liberal. Ya bagaimana dengan ayat-ayat amanu wa amilu sholihat kan? Illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Kalau amal dinafikan ya kita berarti cukup mengimani dengan hati saja, tapi tidak ada perbuatan sholat, tidak ada perbuatan amal yang lain. Itu pandangan mereka, karena bahasa kitanya amal itu bukan bagian dari iman. Iman ya iman, amal ya amal gitu ya. Jadi orang seperti sekarang lah gitu ya, mungkin maaf KTP-nya Islam ya nggak sholat nggak apa-apa gitu. Insya Allah surga juga. Misalnya orang maaf muslim tapi berbuat dosa besar, ngerampok gitu ya, itu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Sehingga tentu yang paling tepat adalah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Amal itu mempengaruhi, tapi amal bukan satu-satunya, betul ada rahmat Allah. Tapi kan kalau nggak ada amal, gimana orang jadi bisa baik, diukur baik atau buruknya kan? Kalau hanya diukur dengan iman, kan iman harus dibuktikan gitu. Apa pembuktiannya? Ya amal soleh. Kalau orang tidak beramal, gimana membuktikan dia itu imannya bagus kan gitu ya. Kalau pengakuan kan bisa aja, kepura-puraan kan ada ya. Ya, nah itulah liberalisme alirannya ya. Jadi amal itu tidak ada hubungan gitu. Yang penting beriman, yang penting Islam. Amal itu ya terserah orangnya. Ini begitu prinsip dari aliran Murji'ah ya. Memang dikatakan sebagai liberalisme akidah juga. Karena amal, perbuatan itu tidak dikaitkan dengan iman. Padahal kan ya nggak mungkin. Orang saya beriman, apa buktinya kan? Karena khawatir hanya pengakuan di bibir saja, pengakuan lisan kan bisa jadi. Banyak juga orang ngaku-ngaku tapi ya mungkin kalau kita ini teman-teman ya liburan naik kereta, itu kan insya Allah mayoritas muslim, tapi yang sholat minoritas gitu, dari yang sholat. Ya boleh jamak qashar, tapi kan ada waktunya gitu. Masa subuh di jamak gitu kan. Nah itu sedikit catatan. Ya terima kasih Pak Makalah. Itu Pak Naga ya? Ya masih Ustaz. Terima kasih Nisa. Ada yang lain? Saya Ustaz, coba. Boleh silakan. Nambahkan boleh. Tadi berbicara seputar aliran-aliran, yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap kita Ustaz? Apakah kita toleransi terhadap aliran-aliran itu ya? Kemudian atau kalau kita berbicara seputar saling mengingatkan, tentu setiap aliran mempunyai konsepnya masing-masing gitu kan, pendiriannya masing-masing, alasannya masing-masing gitu. Jadi bagaimana sikap kita terhadap mereka gitu, terhadap mereka yang aliran-aliran yang lain seperti itu. Ya kalau kita bicara sikap kan ada dua, ada sikap internal, personal, ya sama dengan kita dengan toleran yang kita bahas dulu ya, toleransi sekarang ini lagi rame lagi karena besok tanggal 25 Desember. Sikap internal itu tetap kita meyakini, yang kita yakini aswaja itu yang lebih benar kan gitu ya. Kita meyakini agama kita yang paling diridhai Allah gitu ya. Tapi sikap eksternal tentu kita tidak mungkin gitu ya mengatakan yang lain itu nggak benar, karena menimbulkan ya pasti gesekan.
Sehingga kalau eksternal ya kita katakan ya lakum dinukum waliyadin, bagimu aliranmu, bagi kami aliran kami. Kecuali dia ada membuka peluang untuk dialog, diskusi, dapat hidayah, nah kita bisa menjalankan tugas kita. Kalau sejak awal mereka menutup, ya memang tugas kita hanya menyampaikan in alaika illal balag. Itu masuknya juga kepada hidayah ya, Mas Salman ya. Karena kita memaksakan juga nggak mungkin. Nah, sehingga secara internal tetap kita harus yakin, nggak boleh juga kita pelintan. Sama aja deh, semuanya sama. Nggak bisa juga kalau semuanya sama. Untuk apa kita pakai baju yang berbeda gitu? Untuk apa kita sholat kalau gitu? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita bangun masjid? Kalau semua agama sama ya sudah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tetap perbedaan itu ada ya, dan itu internal di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita. Namun ketika keluar ya berhadapan dengan beragam itu tentu ya, tidak mungkin kita mengatakan itu karena nanti timbulnya ya biasalah dalam masa sekarang kan banyak ya terjadi friksi atau perpecahan atau mungkin saling nanti menuduh ya. Jangankan antar aliran yang berbeda gitu ya, antar agama yang berbeda aja, sikap eksternal kita tetap harus toleran, baik gitu. Tapi internal tetap gitu. Bukan berarti toleran itu akhirnya kita sama dengan mereka, enggak. Itulah sikap yang bijak terhadap beberapa aliran, beberapa ya itu masalah. Mungkin ada teman lain nambahkan. Ini ada yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan? Gimana teman-teman? Mungkin sudah saat kalau untuk pembahasan ini gitu. Oh ya udah. Karena teman-teman dirasa ya udah. Kalau tidak ada ya berarti selesai. Melainkan ada pertanyaan umum, pertanyaan tidak terkait dengan makalah. kalau pertanyaan umum. Boleh. Ya silakan boleh. Ini Kita kalau kita melihat sejarah, maaf. Kalau kita melihat sejarah terjadi tadi ya perpecahan ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, bahkan di masa Khalifah Ali terjadi peperangan saudara ya, kalau nggak salah. Perang Jamal, perang Siffin ya, sama Nahrawan kalau nggak salah. Nahrawan. Ya, itu yang saya tanyakan. Keduanya kan akidahnya masih sama ya. Sedangkan yang menjadikan alasan mendasarinya itu ya karena punya pengikatnya masing-masing, maksudnya keyakinannya terhadap ini jadi saling beradu gitu, yang kalau nggak salah disebabkan salah satunya oleh orang Yahudi itu Abdullah bin Sabah ya. Nah, saya ingin tanyakan itu bagaimana ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang mana keduanya kalau dibilang akidahnya sangat-sangat baik gitu kan ya, bahkan banyak yang dekat dengan Rasulullah SAW. Nah di situ terjadi peperangan dan lain sebagainya. Apakah mereka yang mati ya, terutama yang melindungi Aisyah ketika perang Jamal, ya itu mereka termasuk golongan syahid atau bagaimana, Ustaz? Ya. Gak bingung, Ustaz. Ini seperti gini ya teman-teman. Ada dua muslim bertikai gitu ya. Bahkan saling membunuh gimana kata hadis. Ya. Itu kan bahwa yang membunuh yang dibunuh kan sama-sama di neraka ya. Betul nggak?
idzal taqal muslimani. Kalau dua orang bertemu dengan pedang mereka saling membunuh, yang membunuh dan terbunuh itu sama ya kasusnya atau konsekuensi hukumnya, karena mereka sudah melakukan dosa besar yang bernama membunuhan. Nah, tapi dalam akidah kita kan dosa besar itu tidak mengeluarkan orang dari keimanan kan, tapi dia berdosa besar dan Allah Maha Pemaaf, ya, Allah Maha Pemurah, dan itu kembali kepada hak Allah. Karena kaidahnya tadi ya, dosa besar itu kan tetap muslim kan, tetap mukmin. Hanya dia berdosa. Nanti ditimbang lah bahasa kita amalnya. Ya. Sama dengan kok ada muslim berzina ya, ya tetap ditimbang. Selama dia beriman ditimbang dulu. Nah nanti baru yang menentukan adalah fama ya'mal tadi. Ya, lebih beratnya yang mana, ya, itu yang menjadi pertimbangan. Hanya untuk kasus sahabat ini memang para ulama berbeda pendapat. Karena mereka ini kan dijamin surga. Aisyah dijamin surga, Muawiyah, Zubair, semua dijamin surga. Sehingga perbedaan di antara mereka itu bukan seperti kita gitu ya. Jadi kedua-duanya masuk surga. Hanya persoalan kenapa terjadi peristiwa itu, ya inilah ijtihad ya. Ijtihad itu kan bisa berlaku bagi siapapun. Dan karena mereka orang-orang terbaik, sudah dapat jaminan surga kan, maka kita tidak menghukumi seperti menghukumi yang lain. Kita katakan itulah yang terjadi di masa dahulu. Kita kalau para ulama mengatakan ya jangan melumurkan tangan kita dengan dosa lagi. Kita ngomongin mereka jadi dosa kan. Tapi kita ambil pelajaran bahwa pernah terjadi iya karena itu fakta sejarah. Tapi kita tidak boleh mendukung salah satunya gitu. Wah, kalau gitu saya pro. Nah, itu. Kenapa? Karena udah selesai. Kecuali masih ada sekarang kan sudah selesai, sudah berakhir lah. Ya. Disitulah kebijakan untuk kita tetap memandang semua sahabat yang mulia. Ya. Sahabat itu semuanya di atas kita. Ya, keimanan tadi Mas Salman mengatakan demikian. Jadi tatarannya adalah itu ijtihad, perbedaan, dibedakan dengan kalau yang berbeda itu kita, ya. Karena kita level imannya jauh, mungkin perbedaannya lebih kepada nafsu. Kalau mereka insya Allah perbedaannya itu karena mempertahankan keimanan ya. Begitu ya Mas Salman, mungkin ada tambahan? Terima kasih, Ustaz. Ada lagi? Ini saya sedang di jalan nih. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Satu pertanyaan lagi ya, boleh. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang gitu, Ustaz, telah melakukan pembunuhan atau perzinahan, namun belum dijatuhkan hukuman, mungkin kisos atau denda, atau bagi penzina dirajam gitu, Ustaz. Apakah amal ibadahnya tetap diterima gitu, Ustaz, sebelum dijatuhi hukuman gitu, Ustaz? Ya Mas Chandra, kita itu punya dua, amal baik, amal buruk, ada pahala dan ada dosa ya. Itu jelas, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah atau wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kunci ya, prinsipnya. Siapapun pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Dalam akidah kita ya, kebaikan dan keburukan itu dihitung. Sekarang ada orang tidak puasa tapi sholat, ya tidak puasanya dihitung minus gitu ya, berdosa. Tapi puasanya ya sholatnya ya sendiri gitu. Ada orang sholat kok masih maaf misalnya ya, berbuat maksiat. Nah sholatnya itu nilai oleh Allah
tapi dosanya juga dinilai oleh Allah. Yang dikhawatirkan kata para ulama, orang yang sering melakukan dosa itu akan merugikan amal, malah membatalkan pahala amal. Itu yang khawatir. Artinya amalnya itu tidak dinilai lagi karena melakukan dosa besar. Itu yang dikhawatirkan. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa maaf, misalnya perampok sholat itu sholatnya tidak diterima. Ya, selama dia ikut syarat rukunnya terpenuhi, ya insya Allah. Hanya jangan-jangan dosanya lebih besar dari sholatnya tadi. Karena harusnya sholat yang nggak ngerampok gitu. Kok sholat ngerampok juga, umroh kok ngerampok juga misalnya. Nah, di situ semua kebaikan dan keburukan tercatat dan nanti akan dihitung oleh Allah semuanya. Kan yang dapat tangan kanan itu karena kebaikannya lebih banyak, bukan nggak ada keburukan pasti ya. Nah, ketika mereka belum dihukum di dunia, ya nanti akan dihitung di akhirat, itu aja. Misalnya harusnya pencuri dipotong tangan, tapi kan tidak ada sekarang. Ya itu diserahkan kepada Allah tentang hukuman ya. Tapi kalau dosa tetap berdosa, ya. Apakah ketika dia bertobat selesai dosanya, kalau tobatnya dimaafkan oleh Allah, diterima, ya selesai. Tapi kan kita tidak ada yang tahu, ya, yang diterima atau yang tobatnya tidak itu kan sulit. Ya. Karena itu hanya Allah yang maha tahu. Itu Mas Chandra ya. Namun kita tidak boleh gitu dengan itu alasannya udahlah. Kalau gitu aku berdosa saja. Tentu kita berharap tidak ada dosa gitu. Tapi kan manusia tempatnya salah dan dosa. Asal jangan berlarut-larut sampai meremehkan dosa. Nggak apa-apa ini. Kan setelah ini aku sholat. Nggak boleh juga. Karena nanti Imam Ahmad mengatakan orang yang meremehkan dosa itu sama aja dengan meremehkan Allah gitu ya. Dia tidak menganggap adanya Allah. Kita misalnya berbuat jahat ke orang tua kan gitu. Ah, nggak apa-apa deh sama orang tua ini kan nggak boleh. Karena kedudukan orang tua kan tinggi ya di mata Allah. Itu. Siap, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ya, afan, makasih. Mungkin silakan ditutup pemateri. Oh iya betul, makasih Mas Salman. Silakan teman-teman. Ini ternyata macet juga ini. Besoknya libur kali ya, macet ini Cibubur. Kita untuk materi, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan beristirahat. Menunggu waktu maghrib sambil bersantai. Jazakumullah khair. Mas Salman ditutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ini Bapak tidak pakai video. Terima kasih Ustaz. Dan dalam perjalanan. Ya, silakan. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.